Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya sudah berada di hutan arah ke Dusun Jeruk Gulung. Jadi ini jalan di depan saya ini mengarah ke Dusun Jeruk Gulung, yaitu dusun yang tepat berada di tengah hutan. Dusun Jeruk Gulung ini masih masuk di Kecamatan Kendal, tepatnya Kelurahan Desa Patalan, tepat di pojok utara. Jadi dari Dusun Jeruk Gulung sini, ini kalau kita melewati hutan sedikit saja ke arah utara itu sudah sampai masuk ke Alas Ketonggo Serigati. Jadi memang deket banget. Boleh dikatakan hutan ini masih nyambung dengan hutan Serigati karena masih satu area. Jadi gini ya teman-teman, kenapa di video yang sudah saya upload kemarin pada saat ngobrol sama Bu Jumiati, saya bilang sebenarnya jaraknya itu deket. Kenapa kok hilangnya? Dari setelah sholat zuhur sampai malam hari sekitar jam 12:30 baru ditemukan. Jaraknya deket ini. Jadi yang hijau-hijau ini adalah bambu. Ini sudah masuk Dusun Jatirejo. Di balik pohon bambu yang rimbun ini sudah ada rumah. Batasnya di sini. Untuk kejadiannya itu berada di depan sana, di dalam hutan sini. Jadi kurang lebih hanya sekitar 5 menit menuju ke Dusun Jatirejo. Tapi ternyata hilangnya itu bisa sampai tengah malam. Oke, langsung lanjut ya, kita ke sana. Buat teman-teman mungkin belum pernah sama sekali masuk ke Dusun Jeruk Gulung seperti ini jalanannya. Karena itulah mungkin banyak banget teman-teman atau pemuda dari Dusun Jeruk Gulung ini kalau malam hari sudah menginjak malam banget, ini jarang sekali ada yang berani lewat kecuali mereka yang benar-benar berani. Karena begitu keluar dari Dusun Jatirejo akan langsung disuguhkan hutan kanan kiri dan sepanjang hampir 1 kilo lebih. Ya, 1 kilo lebih. Nyampe sini jalanannya lumayan sih. Udah cor full, tapi sayang udah pecah-pecah karena memang kanan kiri ini lokasinya agak dalam. Ini saluran air, kemudian di sini agak turun, jadi gimana ya, boleh dibilang ambles. Sekarang bayangin aja kalau teman-teman ya malam hari gelap gulita lewat sini kanan kiri semak belukar kayak gini, hutan jati yang cukup rimbun. Berani nggak sih lewat sini? Logikanya adalah seperti itu. Mungkin ini jalanan yang dibilang sama Bu Jumiati nih, karena katanya sih di utaranya jembatan ini jembatan kecil. Nah, utara jembatan nanti ada selip itu bahasa Jawa yang artinya jalanan kecil, jalan setapak ya. Ini masuk ke sana nanti ketemu pertigaan, kejadiannya di sana. Oke, langsung saja kita ke sana ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke area. Oh bener kan? Ini kita ketemu jalanan yang dari sana. Ternyata di sini. Oke, coba motor kita taruh dulu. Oh alah, masuk hutan motornya motor Scoopy, goblok. Untung dia ini udah tahan banting kayak wonge, jadi aman lah. Oke, langsung saja kita ke lokasi ya teman-teman. Ini kita sudah masuk di hutan jati, hutan besar nih, pohonnya gede-gede banget. Itu benar-benar gede, udah tua. Mungkin sampai sini teman-teman sudah dengar ya suara air sungai. Nah, aliran sungai ini adalah Sungai Dong Pakis seperti yang disebutkan Bu Jumiati. Oke. Kemudian kalau memang ini jalanan menuju ke Dong Pakis berarti
Yang beliau bilang ketemu dengan orang pakaian hitam itu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bener banget ternyata teman-teman. Ya, ini di depan ini ternyata bener Sungai Dong Pakis. Sungai Dong Pakis, Dong Pakis tuh. Jadi Dong Pakis itu lokasinya nih, saya kasih tahu. Tempatnya emang serem banget, bener-bener serem tuh. Saya zoom. Jadi sungai ini, maaf ya, nggak kelihatan teman-teman. Sungai ini kanan kiri ini tebing. Jadi dalam banget. Sini tebing, yang sini tebing, dan ini panjang banget nyampe ke sana. Ini dalamnya kalau dulu pernah diukur orang itu katanya sih bambu itu nggak tembus. Emang benar-benar dalam. Kemudian ada juga yang sempat berenang di situ. Dia loncat dari atas ke bawah jeleng. Orang kalau kakinya lurus biasanya kan langsung dia tenggelam set kayak di kolam tuh. Kakinya ini nggak belum nyampe ini nyentuh dasar, dia udah balik lagi ke atas. Ini saking dalamnya dan panjang banget sekali lagi. Mulai dari ini kan masih air mengalir, banyak batu, ada batunya. Ini batu terakhir. Ini udah mulai dalam nyampe ke sana, kurang lebih sekitar 50 meter nyampe sana. Ya, seperti inilah teman-teman keadaan di hutan Dong Pakis. Oke teman-teman, kita tadi barusan udah ngeliat Dong Pakis toh. Sekarang kita lihat kejadian di mana Bu Jumiati ketemu. Sekarang itu koyoknya ada orangnya ya. Nah, dari Dong Pakis coba kita ke sana ya. Kayaknya itu ada orang nih. Jauh banget, kelihatan kecil. Tuh. Di antara pohon pakai kaos biru. Kita ke sana. Dari awal cerita pada saat saya menanyakan ke warga, ini sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian ganjil atau keganjilan yang dialami Bu Jumiati ya teman-teman. Contohnya begini. Begitu sampai di ini saat tadi Sungai Dong Pakis, Bu Jumiati kan ketemu sama yang namanya Pak Sardi. Saat itu Pak Sardi menyapa, tapi Bu Jumiati tidak menyaut. Ini versi ceritanya Pak Sardi. Pak Sardi sendiri ini menceritakan kronologinya. Karena ketemunya sebentar, jadi Pak Sardi hanya bercerita seperti itu. Untuk versinya Bu Jumiati, pada saat ketemu Pak Sardi di sini, di area Dong Pakis ini, Bu Jumiati ini sebenarnya juga nyapa Pak Sardi. Tapi Pak Sardi tidak menjawab. Ini keganjilan pertama. Apakah mungkin sejak Bu Jumiati berangkat dari tadi, jalan raya tadi, jalan cor tadi ke sini, apakah mungkin Bu Jumiati ini sebenarnya sudah masuk ke alam gaib? Bahwa alam kita nggak tahu. Namun kenyataannya saat saya tanya, katanya sepanjang perjalanan itu dia tidak merasa ada kejadian-kejadian ganjil. Dan sekalipun tidak bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang mungkin menyeramkan atau aneh. Scoopy jalan, enak motorku, diajak ngomong gitu aja jalan beneran. Mahal ini. Scoopy jalan, dia jalan. Scoopy sekolah, BPKB-nya mana? Mas diajak sekolah nanyain BPKB. Oke, akhirnya kita ketemu dengan orang-orang aneh di tengah hutan ini. Aneh tapi nyata. Di sini, oke, kita kenalan dulu dengan siapa, Mas? Oh, Mas Kero. Oke, Mas Kero. Yang itu Mas, siapa itu Mas Toyo ya?
Sik aku arep tekok. Udut keri aku tak ngobrol sik lho. Awakmu ngerti mbaone Pak sapa sing jarene dhisik pas sing sik tak belenane. Mbaone sapa? Sik to, mbaone Pak sapa to kae diomong Bu Jumiati. Malah piye to? Lek Jum. Mbaone Pak Remen di. Oh, lek baone yo kae to. Oh, berarti bener ya, mbaone Pak Remen ning kono. Iki dong Pak Kes. Pas kejadian lek Jum ilang jarine sempet diwi lho, ditawani apa wi? Sego. Oh, sergak Karo kopi. Gedang ngendi to? Pas ditemokne wi. Heh? Gedang iki, gedang-gedang kono kuwi. Ngono lho. Lah ya kuwi. Kan gedang akeh to wi. Berarti lah nemokne nang kono wi. Yo apa? Heeh. Dari pikiratan ngono. Dadi Pak nang kono iki dicentol to ngono iki. Apa nih? Heh? Jibabe. Jilbabe jek nang kono. Jilbabe kere. Tenan apa ora? Nang lah dicentol nang kono kae yo. Cek ora yo kae. Wah, ora salah inget tok. Ini jilbab demit kan demit setan radian. Tukang nyolong kayu laporne. Ngandor. Lah, lek istri-istri, Mas. Tenane jilbabe lek Jumi jek nang kono apa ora? Antuk kuwi jeneng nyentel ning kono. Iya. Iya. Ade pasar di mana lho. Ngen njaluk udut ya. Lali ora. Yo. Ngesakne toyo sing njaluk kowe, bature nggo alesan ae yo. Apa ce? Cari diantuk diarani. Mentang Sing njaluk dheke nggo alesan bature. Oh. angel to yo. Ngesakne aku. Yo yo. Lah sing diarani pertigaan iki berarti kono wingke. Yo. Sing tembuse ning anu kuwi lho, selip buntung. Ya bener kono wingke. Mergo aku ki mlebu kuwi lewat kene iki lor kertek kuwi. Heeh. Ya kuwi alas buntung anu, selip buntung. Yo. Yo. Yo wis. Meneh. Wis, tak laporne mandor ora ngerti tak video iki ya. KUHP iki nyolongi kayu garing, kayu bakar. Ini kebetulan ketemu sama teman-teman yang sedang nyari kayu bakar. Ini namanya Mr. Toyo. Jadi saya kemarin sebenarnya hampir sempat bikin video sama Toyo ini, Mas Toyo ini. Saat itu dia ngasih informasi ada gua baru yang ditemukan di utaranya Dusun Jeruk Gulung. Mlebune nang alas ngendi, Ki? Kayak sedalem apa? Iya, nang sedalem. Sedalem ya. Nah, Kayak gua nyiluman. akhirnya saya ke lokasi. Videonya juga saya upload karena saat itu 2 hari saya berkali-kali ke sana. Penasaran, saya cari nggak ketemu. Kemudian balik lagi, cari lagi sama 4 orang. Guanya nggak ketemu juga. Sedangkan ceritanya, jadi Toyo ini bener-bener ngelihat di situ ada jurang yang jurang runtuh apa piye jurang bahasanya. Iya, Ada jurang, ada tebing yang runtuh. Nah, di tengah tebing itu ada gua. Katanya Toyo ini wis pernah nek sing nyenteri ngono ya. Yo wis, aku dhewe yo. Jarine Joweru. Ya mesti tak parani iki yo reneng ya. Kae nek to. Nah, lucunya di situ waktu awakmu ndelok gua kuwi karo sapa batermu? Dhewe kene ra wani nyedak malah. Berarti ngrungiti kok dodoan ngono. Yo jarak paling ini. Lah sing jarine wis pernah nyoloki guane wis sapa? Ya aku ngomong wong pernah dicoloki. Enek sing ngomong neh katanya gua itu tembus Banyuwangi, kan lucu toh. Nah, dari situ saya penasaran, saya langsung ngulik toh, pergi lewat jalanan sono lewat Jeruk Gulung yang tembus arah ke Alas Ketonggo. Cuman saya berhenti di Sedalem. Tak cari kali sepanjang 500 meter lebih hampir 1 kilo. Saya ikuti jalan pelan-pelan. Tapi ternyata guane iki gak ketemu lho. Gua nyiluman gua. Aku ndek ben sempet arep nuduh iki kamu telah menipu saya, mau saya laporkan ke polisi ngono. Lah tibake ternyata memang guanya itu gua gaib ya. Wis Dibalen ini wis ora enek. Oke, kita lanjut ke lokasinya Bu Jumiati ya, teman-teman. Ini adalah jalan lama sebenarnya ini. Ini yang dibilang salib atau selip ya, selip bukan salib. Selip atau jalan setapak yang dibilang Bu Jumiati. Jadi saat itu di sini
Bu Jumiati ketemu dengan orang yang memakai baju dan celana hitam, jenggotnya sepanjang sampai perut. Setelah diikutin ternyata orang yang berjenggot panjang itu mengarah ke sungai Dongpakis ini. Sampai akhirnya Bu Jumiati balik mengikuti jalan setapak yang tadi saya lewati pas masuk ke hutan tadi, di utaranya jembatan tadi toh. Nah, Bu Jumiati ke sana. Tahu-tahu orang yang tadi mengarah ke sungai sana itu udah ada di depannya Bu Jumiati lagi di situ. Anehnya kan di situ. Sampai akhirnya Bu Jumiati ini merasa beliau itu meminta Bu Jumiati untuk istirahat dulu. Di situ dikasih makanan berupa nasi dengan lauk 2 potong ayam. Dan nasinya ini lucunya ditaruh di piring dan juga sendok. Dan di situ Bu Jumiati juga dikasih wedang kopi ireng, jadi kopi hitam. Hanya saja saat itu Bu Jumiati nggak mau memakan makanan tersebut dan kopinya juga nggak diminum. Aku lagi nggak video mbak nenek tak ajar minggu berisik. Dan kas 15 dino kas. Nah, saat itu Bu Jumiati kan memilih meminum air putih yang dia bawa dari rumah di botol kecil. Setelah itu dia jalan lagi. Nah, pas jalan itu pokoknya ingatnya dia ini jalan sampai akhirnya dia itu tersadar sudah di Puskesmas Kendal. Yang jadi pertanyaan adalah perjalanan dari sini ke rumah, salah satu rumah, pokoknya udah masuk Dusun Jatirejo itu kan nggak jauh, paling 5 menit udah sampai itu loh. Tapi kok hilangnya sejak sekitar jam 1 sholat zuhur sampai ditemukan ini jam setengah 1 malam dalam keadaan pingsan. Itu katanya nih dicepit wit gedang bilangnya. Jadi ada 2 pohon pisang itu nyelip di sini tubuhnya Bu Jumiati. Kemudian oke, kita langsung ke ini. Saya penasaran dengan titik yang katanya Bu Jumiati ini melaksanakan sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar masjid yang digunakan Bu Jumiati untuk sholat zuhur ini adalah masjid gaib atau memang masjid Dusun Jeruk Gulung? Oh alah, pertigaan ini toh. Oke. Kita mendasar pada ceritanya Bu Jumiati. Bu Jumiati ini setelah ditawarin makanan nggak dimakan. Nah, di situ dia ingat sudah masuk waktunya sholat zuhur. Kemudian Bu Jumiati mandi di sungai dan melaksanakan sholat di sebuah masjid. Kalau memang tempat menawarkan makanan di pertigaan sana, berarti mandinya di sungai Dongpakis tadi. Nah, selesai mandi di sungai, beliau ke masjid sholat zuhur. Keganjilannya, begitu selesai sholat zuhur, keluar dari masjid langsung masuk hutan. Kalau memang sholatnya ini di Masjid Jeruk Gulung, seharusnya tidak langsung masuk hutan. Karena Masjid Jeruk Gulung itu kanan kirinya masih ada rumah penduduk. Ini jelas ganjil banget. Ditambah lagi saat masuk ke masjid, beliau ini satu pun tidak ada yang dikenali. Maksudnya warga yang ada di masjid, tidak mengenali warga yang ada di masjid. Kalaupun memang itu masjid Dusun Jeruk Gulung sana, seharusnya Bu Jumiati kenal, walaupun itu hanya 1 orang. Karena memang penduduk Jeruk Gulung dengan Jatirejo ini saling kenal. Salah satu atau satu-satunya akses keluar dari Dusun Jeruk Gulung ini memang harus melewati Dusun Jatirejo. Karena ini adalah dusun terakhir ya. Jadi dari Dusun Jatirejo tadi, di situ kan ada jalan cor tadi. Kesini ini hanya mengarah ke Dusun Jeruk Gulung. Setelah itu udah nggak ada lagi. Mau keluar dari Dusun Jeruk Gulung ya balik lagi ke sini karena udah mentok. Di sana hutan. Kalau mau ke Serigati kita harus nyebrang sungai besar. Nah, di situ. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini sudah paham ya. Kita sudah cek lokasi tempat di mana Bu Jumiati saat hilang dan sempat melaksanakan sholat di masjid gaib. Ini lokasinya. Terima kasih teman-teman. Bertemu kembali di video Kang Zi
berikutnya. Insya Allah setelah video ini saya mau ke Dusun Bandem karena saya mendapatkan informasi yang namanya Pak Sugino ini sempat hilang selama 44 hari di hutan, tapi bukan hutan sini tapi hutan yang sana. Saya penasaran selama 44 hari itu ngapain aja di alam gaib. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak ada yang ngikutin toh? Gak ada. Bismillah. Tadi udah permisi ya. Oke, sampai di jalan.